Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Septia Mancani. Saya dari kelas 11-4. Saya dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibi Natasyar. Saya dari kelas 11-4. Saya Safi Mainur dari kelas 11-4. Dan ada satu anggota kelompok kami yang bernama Amanda. Kami dari kelompok 1. Tujuan dari praktikumnya adalah memahami pengaruh suhu luas permukaan dan konsentrasi terhadap laju reaksi. Saya akan memberitahu alat dan bahan pada percobaan yang pertama, yaitu air, tabung reaksi, gula, pengaduk, dan spiritus. Langkah-langkahnya yaitu: pertama, siapkan 2 tabung reaksi yang sudah berisi air dengan suhu yang berbeda. Pada tabung reaksi pertama, air dengan suhu ruang dimasukkan 1 sendok gula. Selanjutnya, pada gelas kedua dimasukkan air ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dipanaskan dengan spiritus, lalu masukkan gula dengan ukuran yang sama pada tabung reaksi yang pertama. Lalu diaduk dan dihitung waktu kecepatan gula larut di kedua tabung. Selanjutnya yaitu hasilnya adalah suhu yang lebih panas lebih cepat larut dibandingkan suhu di ruang. Itu lebih cepat yang di suhu panas. Kesimpulannya, pada praktikum yang pertama adalah suhu yang lebih panas lebih cepat melarutkan gula daripada suhu ruang. Jadi jika ingin cepat larut, menggunakan suhu lebih panas biar cepat larut. Saya akan membacakan alat dan bahan. Yang pertama adalah lumpang dan alu, pembakar spiritus, spatula, 2 gelas kimia, stopwatch, 2 cangkang telur, dan cuka setengah gelas kimia. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah yang telurnya diremukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah siapkan cuka setengah gelas kimia di gelas pertama. Lalu remukan telur, masukkan remukan telur ke dalam cuka. Aduk-aduk cuka dan telur yang di dalam gelas kimia sampai mengembang dan terjadi reaksi. Lalu langkah-langkah yang digerus adalah: gerus 1 cangkang telur menggunakan lumpang dan alu sampai halus dan menjadi bubuk. Masukkan cuka setengah gelas kimia. Masukkan telur ke dalam gelas kimia yang sudah terisi cuka. Aduk-aduk hingga terjadi reaksi dan mengembang. Hasil percobaannya adalah pada gelas kimia yang pertama berisi setengah cuka dan cangkang telur yang sudah digerus, larut dalam 45 detik. Lalu pada gelas kimia yang kedua berisi setengah cuka dengan telur yang diremukan, larut dalam 3 menit 37 detik. Kesimpulannya, luas permukaan telur yang lebih halus digerus sehingga menjadi serbuk lebih cepat bereaksi dibanding telur yang masih berbentuk padatan, yaitu diremuk. Yang pertama ada bahan-bahan dari percobaan yang ketiga.
Yang pertama ada balon, cuka, spatula, tabung reaksi, soda kue, dan air. Langkah-langkah percobaan ketiga, pertama-tama kita harus menyiapkan 2 tabung reaksi, soda kue, air, dan 2 buah balon, serta spatula. Pada salah satu tabung reaksi, isi cuka dengan ukuran setengah dari tabung reaksi tersebut. Lalu pada tabung reaksi yang kedua, diisi 1/4 air dan sisanya masukkan cuka sampai 1,5 dari ukuran tabung reaksi tersebut. Langkah yang ketiga, lalu masukkan soda kue ke dalam 2 buah balon dengan sebanyak 1 sendok spatula. Lalu tempelkan balon ke masing-masing tabung reaksi dan campurkan soda kue yang sudah dimasukkan ke dalam balon dengan tabung reaksi cuka dan tabung reaksi air dan cuka. Nah, jika sudah selesai ditunggu, lihatlah hasil dari 2 tabung tersebut, kemudian tentukan yang mana tabung reaksi yang bereaksi lebih cepat. Nah, hasil percobaan pada percobaan ketiga, tabung reaksi yang pertama dari hasil praktek kami, tabung reaksi pertama yang berisi setengah cuka dengan balon yang berisi soda kue 1 sendok spatula, kemudian dituangkan sehingga balon mengembang. Itu di dalam percobaan kami mengembangnya dalam waktu 1 menit 32 detik. Lalu pada tabung reaksi yang kedua yang berisi 1/4 air cuka dan 1/4 air biasa dengan balon yang berisi soda kue 1 sendok itu mengembang dalam waktu 30 detik. Balon dengan 1/4 cuka dan 1/4 air biasa bereaksinya lebih cepat daripada balon dengan setengah cuka. Selanjutnya ada kesimpulan dari percobaan ketiga kami, yaitu konsentrasi pada setengah cuka dengan 1/4 cuka yang seharusnya lebih tinggi setengah cuka. Akan tetapi dari hasil eksperimen yang sudah kami lakukan, itu lebih cepat konsentrasi 1/4 cuka. Dan eksperimen kami ini dinyatakan gagal.